Apa yang terlintas dalam benak kalian begitu kalian melihat judul ini? Aku gak benar-benar punya tempat cerita. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kalian tergelitik untuk mendengar episode ini? Apa kalian lagi ngerasain hal yang sama juga? Semoga sih enggak ya. Kalau bisa didengarkannya hanya untuk jadi pelajaran aja, atau sekedar teman kalian untuk cerita malam ini. Sebab aku selalu berharap semua teman-temanku, semua pendengarku, semua keluargaku selalu punya tempat untuk cerita. Aku selalu berharap setiap dari kalian punya tempat untuk bisa membagi kisah. Apapun yang ingin kalian bagikan. Aku gak benar-benar punya tempat cerita. Sebenarnya aku gak begitu sadar aku ada di posisi ini karena selama ini aku ngerasa aku baik-baik aja. Dan aku ngerasa pertemanan aku oke, teman-temanku oke, keluargaku oke. Aku bisa dibilang akrab juga sama banyak orang. Aku bisa seperti manusia normal. Aku bisa bercakap-cakap dengan banyak orang, ceritain hal-hal yang menarik, hal yang random. Aku bisa ceritain semua itu sama mereka. Hidup aku berjalan dengan normal. Sampai suatu ketika, ada pengalaman yang tidak mengenakan datang. Kita seenggaknya pasti punya ya, satu orang yang deket sama kita. Mungkin gak bisa dibilang deket banget, sekedar oke deh, kayaknya dari antara sekian banyak manusia yang gue tahu, dia paling deket sama gue. Satu aja, coba sebut namanya dalam hati. Oke, udah sebut namanya? Iya. Dia satu orang yang menurut kamu deket sama kamu. Entah bentuknya keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, teman kuliah, atau apapun itu yang mau kamu sebutkan. Yang intinya, dia deket sama kita. Hari ke hari, seketika kita menghabiskan banyak waktu untuk membagi kisah dengan mereka. Ya, boleh sebut mereka, boleh sebut dia. Mungkin kalian, Kak Biru, aku gak mau cuma sebut satu orang. Oke, boleh sebut 2, 3, atau 5, terserah kalian. Kita jadi terbiasa untuk membagikan semua itu ke mereka dalam bentuk kesenangan-kesenangan ataupun kesedihan yang kita ngerasa seneng atau sedih, kita bagikan ke orang itu, dia fine-fine aja. Semuanya berjalan baik-baik aja tuh. Kamu bisa nangis bareng mereka, atau notabene-nya sebagus-bagusnya sahabat yang mungkin figurnya gak berbentuk sahabat banget, tapi kamu bisa ceritain semua hal yang menurut kamu ini pedihnya kamu nih. Mungkin ada rekan kerja sekaligus sahabat kamu, mungkin ada teman satu organisasi sekaligus sahabat kamu, entah siapapun itu. Suatu ketika hubungan kalian itu tiba-tiba retak. Kamu gak pernah nyangka kalau akan ada kejadian yang akhirnya ngebuat hubungan kalian retak. Siapa sih lagian dalam hidup ini yang udah menyangka atau menggariskan, suatu saat aku bakal ribut sama dia karena ini. Kan gak akan ada yang mau kan ribut karena hal itu. Mungkin ada orang yang udah berfeeling sebelumnya dan feelingnya benar. Ya bisa jadi feelingnya tepat sasaran. Akhirnya saat masalah itu datang, kamu gak bisa ngehindarin diri. Ujung-ujungnya adalah kamu kehilangan seseorang yang tadinya menjadi tempat cerita kamu. Tempat kamu untuk bisa membagikan semua cerita-cerita kamu. Tempat cerita kamu berpulang. Karena kehilangan itu gak pernah kamu duga sebelumnya. Ya kamu gak mempersiapkan diri untuk itu. Sadar gak sadar, kita sebenarnya tuh jadi terlalu bergantung sama mereka. Apa-apa kita ceritain sama dia atau sama mereka. Karena kan kita gak pernah punya ekspektasi kalau kita akan ribut sama dia. Terus tiba-tiba suatu saat, kalian pisah. Jadi perpisahan ini sebenarnya membuat kedua belah pihak kaget. Kamu kaget, dia juga kaget. Posisi ketika kamu gak punya seseorang lagi untuk bisa benar-benar kamu ajak cerita, itu adalah posisi yang serba salah. Dan rasanya ingin memiliki dia lagi. Memiliki dia sebagai posisi teman bercerita ya. Serba salah karena kamu gak tahu kamu harus cerita ke siapa. Biasanya kalau aku ngomong kayak gini banyak orang yang langsung figurnya tuh ke pacar. Karena biasanya kan cerita banyak hal ya ke pacarnya. Pasangan lah lebih tepatnya. Kita jadi serba salah nih.
kita nggak tahu kita harus cerita ke siapa. Rasa ingin memiliki karena kalau kamu ngeliat orang lain, kamu juga pengen punya yang seperti mereka. Dari saat itu hubungan kamu dengan dia lagi retak. Dulu mungkin kamu punya, tapi sekarang kamu gak punya. Dulu mungkin ada seseorang yang selalu jadi tempat kamu bercerita, menyatakan hal-hal konyol, apa aja yang kamu pikirkan, kamu ceritain semua sama dia. Dia sosok yang gak pernah ngejudge omongan kamu. Dia udah ngerti latar belakang kamu. Dan pada suatu ketika, akhirnya kamu harus dipisahkan sama dia. Entah karena hubungan yang kurang baik, atau mungkin karena terpisah jarak dan kondisi. Aku bersahabat dengan salah satu teman satu SMP-ku, dan hubungan kami ini kurang lebihnya, kami satu daerah, tapi dalam 1 tahun, kami biasanya hanya bisa bertemu 1-2 kali. Karena masing-masing dari kami punya kesibukan. Tapi setiap kali kami ketemu, kami suka ngomongin masalah. Kami ngomongin tentang permasalahan hidup kita dan udah langsung klop begitu aja. Jadi intinya aku punya tempat buat bercerita, tapi dia jauh. Kesibukan kami sama-sama sibuk. Aku tahu kalau waktu itu aku cerita mungkin aku akan mengganggu dia. Jadi pada intinya, aku punya tempat untuk cerita, tapi gak semua cerita akhirnya bisa aku ceritakan ke dia. Aku juga punya 2 orang sahabat di perkuliahanku, dan mereka berdua ngerti banget tentang aku. Mereka banyak banget ceritain kisah hidupnya ke aku, dan aku juga seperti itu. Kami sama-sama membagikan hal yang menurut aku gak kami bagikan ke orang lain. Ibaratnya lebih lah daripada teman biasa. Spesial. Aku juga punya orang tua yang bisa mengerti kondisi aku kok. Gak banyak menuntut. Mereka baik, mereka pengertian. Mereka orang tua yang bukan strict parents. Intinya oke lah, gak dipermasalahkan juga tentang kedua orang tuaku. Aku juga punya banyak teman, tapi gak semua dari mereka senang berteman dengan aku. Aku punya banyak sekali orang-orang yang bisa aku ajak cerita random. Apalagi mengingat aku orangnya gampang banget cerita hal-hal yang aneh ke orang lain, dan senang banget nyapa orang-orang. Jadi kelihatannya tuh gampang lah nih Biro kalau mau berkenalan sama orang lain. Yang orang lain gak tahu, aku merasa aku gak bener-bener punya tempat untuk cerita. Satu aja tempat itu. Ya memang yang aku gak punya sekarang sih mungkin pasangan ya. Tapi kan nanti akan ketemu juga di masa depan. Nah sekarang gimana nih? Kalian yang saat ini mungkin ada pasangan, ada sahabat, ada saudara, ada siapapun itu, tapi kalian gak ngerasa kalian punya tempat untuk benar-benar bisa cerita. Karena emang gak ada orang yang benar-benar bisa kita ceritakan tentang semuanya. Kamu akan paham ketika kamu mendengarkan penjelasan aku berikutnya. Situasinya begini. Rasanya tuh kita pengen banget ceritain semua sama semua orang nih. Atau seenggaknya dia aja deh yang tahu satu orang ini. Ada seseorang yang kita jadikan sebagai human diary kita, dan kapanpun kita coba komunikasi sama dia, kita bilang, ini loh aku lagi sedih, aku lagi gak kuat, aku lagi diabaikan sama orang-orang. Kita ceritain pas kita lagi pedih banget ke dia. Gak terkecuali, orang ini adalah orang kepercayaan kita. Bukan aku gak percaya sama mereka, aku percaya nih. Aku sepercaya itu untuk menaruh ceritaku pada orang lain. Tapi kondisinya, mulutku itu sekarang banyak sekali terkatup rapat-rapat kalau cerita-cerita yang lebih privasi. Tentu saja ya, aku gak bisa seenaknya ngechat mereka nih, ngomong semua hal yang aneh-aneh kayak kenapa alfabet ada 26, kenapa roti pandan di samping etalase roti tawar, kenapa roti gandum kebanyakan lebih disukai sama orang-orang yang diet, kenapa hal-hal aneh di dunia ini pernah terjadi. Walaupun banyak kenal sama orang lain, aku gak bisa ceritain semua itu ke mereka kan. Aku bisa jadi kehilangan energi atau malas cerita sama orang lain. At the moment, orang yang tadi kita sebutkan di atas, mungkin kita ambil contoh berbentuk orang tua. Kalian ribut sama orang tua kalian. Saat kamu ngedumelin orang tua, saat kamu gak suka dengan perlakuan rekan kerja kamu, saat kamu dijauhi sama teman kelompok belajar kamu, saat kamu ribut dengan orang yang gak kamu kenal, saat kamu bete banget sama sahabat kamu, bahkan saat kamu mau numpahin kisah cinta kamu ke dia, kita gak benar-benar punya sosok manusia, one person
in every situation. Figur kayak gini gak bisa kita temuin di mana-mana. Figur dalam bentuk orang tua, sahabat, teman dekat, teman kerja. Semua figur itu asik untuk diceritain. Tapi gak semua masalah bisa kita ceritain sama mereka. Ada hal-hal yang gak diketahui sama sahabat kita. Ada hal-hal yang gak diketahui sama orang tua kita. Ada hal-hal yang gak diketahui sama teman-teman kita. Seperti itu yang aku maksud. Kita gak benar-benar punya tempat untuk ceritain semua tempat cerita kita. Ada kalanya pas kita sebel sama orang tua kita, ya kita gak bisa ngomong sama mereka kan. Ada kalanya saat kita justru lagi kesel banget sama sahabat kita, ya kita ngomongnya sama rekan kerja kita mungkin, atau sama orang yang lain selain orang itu. Mungkin orang itu paling ngerti kita, dia paling ngerti semua keluh kesah kita. Tapi sayangnya namanya manusia, kita gak bener-bener merasa punya teman untuk tempat cerita semuanya. Kita bisa bilang kita bisa pengen perbaikin diri, lagi capek, lagi mau sendiri, kita bisa ngomong itu. Sama satu figur. Figur itu diri kita sendiri. Atau figur yang gak kelihatan, Tuhan kita. Karena kan Tuhan selalu dengar apa yang kita ungkapkan. Kita mau ngobrolin banyak hal tentang semua yang ada di muka bumi. Ucapan-ucapan kita itu kan bisa jadi kenyataan. Tapi kalau kita gak self-talk, kalau kita gak ngobrol sama diri kita tentang semua permasalahan-permasalahan ini, kita akan selalu ngerasa kita gak punya jalan keluar. Karena kita mendem itu sendiri. Kita gak punya tempat untuk bener-bener cerita. Makanya kalau kita gak memahami diri kita sendiri, kita lost. Itulah sebabnya setiap dari kita harus bertanya sama diri sendiri setiap ada masalah. Aku bisa gak ya ngadepin ini? Kalau aku bisa, aku harus cerita ke siapa? Kalau memang orang ini gak bisa dipercaya, jangan bergantung sama orang lain untuk nyelesain masalah apapun. Kita emang gak bener-bener bisa punya tempat untuk ceritain semua itu. Tapi kita punya keberanian untuk mutusin, aku akan mengambil resiko itu atau enggak. Jadi kalau kita gak punya teman untuk cerita sekarang, aku berharap di podcast ini, aku bisa nemenin kalian semua sekarang. Seenggak-enggaknya, kalau teman-teman butuh tempat untuk cerita, teman-teman bisa datang ke Instagram Bersorak Bahagia, teman-teman bisa ambil buku Bersorak Bahagia, teman-teman baca ulang, teman-teman dengarkan ulang podcast ini. Teman-teman bisa punya seseorang yang mungkin bisa membaca isi hati kalian tanpa kalian tahu. Atau seenggak-enggaknya, kalian punya tempat untuk sedikit aja bisa menceritakan apa yang kalian rasain. Mau kalian tumpahkan di DM Instagram Bersorak Bahagia, yang walaupun aku baca atau gak baca, tapi intinya kamu tuangkan semua isi hati kamu di situ. Sebebas-bebasnya. Sampai akhirnya kamu ngerasa kamu gak sendiri. Aku selalu terbeban dengan teman-teman yang ngerasa gak punya teman. Aku selalu ingin siapapun teman-temanku, pendengarku, selalu punya tempat untuk cerita. Kalau diri kamu sendiri gak bisa nolong itu, seenggak-enggaknya tanya sama Tuhan ya. Dicoba ya teman-teman. Semoga teman-teman gak ngerasa sendiri lagi.